Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 746 Keseruan Alam Liar, 10. Apa yang sedang kalian bicarakan? Saat berbicara, Leng Xicheng juga datang. Su Zijin masih menjelaskan, itu adalah tujuan kami hari ini. Kami mendengar bahwa jika ada pasangan yang minum air dari mata air ini, kemudian mandi bersama di kolam itu, maka mereka hubungan bisa terus langgeng hingga tua. Karena itulah, ia harus pergi ke sana bersama Nizining. Ia tidak bisa membiarkan Gu Qingqing si jalang kecil itu mendapatkan keuntungan. Oh, benar, kebetulan Kak Zipei dan Kak Xicheng ada di sini. Bagaimana jika mendorong mereka berdua ke kolam secara bersamaan? Sementara itu, Leng Xicheng mencibir. Memang benar, menurut legenda, ada seorang pria dan wanita yang bersembunyi di sini untuk minum air dan mandi bersama di kolam itu. Tapi, bukankah itu sama saja dengan bercinta di dalam air? Apa gunanya jika sudah kawin lari, tapi malah tidak bisa bersama selamanya? Namun, karena ada legenda seperti itu, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, itu adalah misteri yang bagus. Ketika malam hari yang tenang tiba, ia ingin pergi mencobanya bersama Gu Qingqing. Hanya saja, di dunia ini ada pepatah yang mengatakan, lebih baik melihatnya sendiri daripada mendengarnya sebanyak 100 kali. Ketika beberapa orang sampai di kolam air kecil yang tidak lebih besar dari 3 meter persegi, dan ada sebuah mata air kecil di samping yang mengeluarkan gelembung, mereka semua tampak tercengang. Di samping itu, juga masih ada sebuah rumah bobrok, dan sepertinya ada sebuah patung dewa di dalamnya. Tapi atap rumah itu tampak jatuh separuh, mungkin hanya bisa menampung 2 atau 3 orang untuk berlindung dari angin dan hujan. Monumen di depan juga sudah hancur. Ada tumpukan batu dan rumput liar, benar-benar terlihat sangat berantakan. Meskipun tempat ini berada di pegunungan yang hijau, tapi tidak jauh dari sini ada tebing. Berdiri di sini memang bisa melihat pemandangan indah di antara pegunungan, tetapi lingkungan di sini benar-benar terlalu bobrok. Ini adalah kuil Yuelao, yang juga merupakan sumbangan orang-orang itu, terdengar sudah tua. Tempat ini dihancurkan ketika berdirinya negara Tiongkok. Setelah itu cuaca di sini jadi kering, airnya semakin sedikit, dan juga jauh, jadi tidak ada orang yang datang ke sini. Leng Xicheng dengan santai mengulurkan tangannya, menunjuk ke mata air dan kolam air itu seraya bertanya, apa ini adalah mata air yang kamu katakan tadi? Nizining juga tidak menyangka situasinya akan jadi seperti ini. Meskipun air di kolam kecil ini memang jernih, dan masih ada aliran air kecil yang mengalir pelan, tetapi ada terlalu banyak daun di permukaan air, dan di sekitarnya juga terlalu bobrok, jadi terlihat sangat sepi. Air di kolam kecil ini akan penuh selama turun hujan, sangat indah. Begitu juga dengan kuil Yuelao, awalnya tempat ini masih termasuk ke dalam 10 pemandangan indah dalam sejarah kabupaten, dan disebut Yunhan Musim Semi. Tidak peduli seberapa indah tempat ini seperti yang dikatakan oleh penduduk lokal, semua orang juga tidak tertarik. Hanya saja, karena hari ini sudah sampai di sini, juga tidak sempat untuk kembali, jadi lebih baik mereka berkemah dan bermain di sini. Keluarga Su membawa bawahan, ketika berjalan kembali, kedua bawahan itu telah selesai mengemasi barang. Mereka mendirikan tenda, menyiapkan pemanggang daging, dan juga makan malam. Sementara itu, Gu Qingqing hanya bisa mendirikan tenda sendiri. Untungnya, tenda sederhana seperti ini tidak sulit untuk dipasang. Ia memasang bingkai, masukkan baji ke dalam tanah, kemudian memasang terpal. Hanya saja, kemampuan dan kekuatan Gu Qingqing tidak sekuat laki-laki. Saat ia baru saja mengeluarkan bingkai untuk memasangnya, Lin Zui datang membantunya, aku akan membantumu. Ia selalu tampak waspada hari ini. Meskipun Gu Qingqing dan Leng Xicheng tidak berbicara, mereka tampaknya memiliki masalah, tetapi Leng Xicheng malah terus mendekatinya. Namun jika Gu Qingqing berjalan sedikit menjauh, maka Leng Xicheng akan segera mengikutinya. Bahkan jika Leng Xicheng masih harus berpura-pura bertindak sesuai situasi di luar, tetapi pandangannya terhadap Gu Qingqing tampak begitu nyata, itu adalah pandangan seorang pria yang menyukai wanita. 747 Keseruan Alam Liar, 11. Awalnya Lin Zui berpikir bahwa Leng Xicheng hanya bermain-main dengan wanita yang ia nikahi secara sembarangan, atau untuk membalas dendam pada keluarga Su. Leng Xicheng akan marah ketika ia mengganggu Gu Qingqing, itu karena identitasnya adalah Nyonya Leng, menyentuh Gu Qingqing sama seperti memukul reputasinya. Mungkin Leng Xicheng memang sedikit menyukai Gu Qingqing, namun hanya sedikit, sama sekali tidak berarti apa-apa.
Siapa tahu, pengamatannya baru-baru ini, meskipun Leng Xicheng kadang-kadang masih akan bertindak sesuai situasi di luar, tetapi pria itu tidak bisa menyembunyikan perasaannya terhadap Gu Qingqing, bahkan lebih lugas dan lebih kuat. Karena itu, ia ingin mengalahkan Leng Xicheng, tidak peduli dari dalam bisnis atau kehidupan. Lalu, bukankah cara tercepat untuk memulainya adalah dari Gu Qingqing? Terutama, ia tahu betapa Leng Xicheng mementingkan Gu Qingqing. Tetapi celah antara keduanya begitu dalam, apakah ia akan mengambil kesempatan untuk menyerang dalam kekacauan, dan menarik hati Gu Qingqing ke sisinya? Bahkan jika tidak bisa berhasil, ia masih bisa menambahkan sedikit masalah Leng Xicheng. Selain itu, mengganggu Gu Qingqing juga lumayan seru, bukan? Benar saja, begitu ia datang membantu, ia menoleh ke samping dengan sudut matanya. Leng Xicheng yang awalnya duduk dengan tenang dan santai, bersandar di pohon pinus, begitu melihat Lin Zui mendekati Gu Qingqing, ia segera menegakkan punggungnya, pandangannya tertuju kepada mereka berdua. Lin Zui merasa bangga dalam hati. Ia pun mencoba terlihat lebih lembut, barang ini harus dipasang seperti ini, lihatlah. Ia bahkan tidak melihat gambar instruksi, dan dengan terampil memasang bagian-bagian serta bingkai yang ada. Tidak lama kemudian, beberapa batang besi yang ada di tangannya langsung berubah menjadi rangka tenda. Gu Qingqing mengangguk, ekspresi wajahnya tampak memuji Lin Zui. Dan di sini, ini harus dibungkus, jika tidak dipasang dengan baik, terpal tenda akan dengan mudah tertiup angin. Jika tidak, ketika kamu istirahat pada malam hari lalu ada angin, kamu tidak akan ada tempat berlindung lagi. Lin Zui sengaja mendekatinya dengan sangat dekat. Jika melihatnya dari samping, kedua orang itu terlihat seperti menempel sangat erat. Namun Gu Qingqing tidak merasakannya. Sementara itu, Su Zijin, Su Zipei dan Ni Zining yang berada di samping, menempatkan pandangannya pada mereka berdua. Terutama Ni Zining, ia juga adalah seorang pria, secara alami bisa mendengar kelembutan suara Lin Zui, semacam bel alarm kewaspadaan pun berdering di dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka Lin Zui dan Gu Qingqing memiliki hubungan. Bahkan ketika berada di kota Binhai, meski Lin Zui memberi Gu Qingqing bunga, tapi itu tampak seperti bercanda. Pria itu juga pernah mengutarakan cintanya, tetapi bagi orang yang berpengalaman, ia tahu bahwa Lin Zui tidak tulus. Tetapi sekarang, bahkan jika tidak cinta, tapi rasa kagum, menghargai, dan kelembutan yang ditunjukkan di mata Lin Zui bukan lagi sebagai teman, tapi sedang perlahan-lahan muncul perasaan cinta. Meski tidak sekarang, tapi siapa tahu, apa yang akan terjadi setelah berkembang untuk waktu yang lama. Ketika ia ingin maju, ia tiba-tiba melihat Leng Xicheng berdiri. Meskipun tidak ada banyak emosi di wajahnya, ia berjalan ke sisi Gu Qingqing dan Lin Zui dalam 2 atau 3 langkah, melihat mereka berdua berjongkok di tanah untuk mendirikan tenda. Lin Zui mengulurkan tangan, ingin mengambil terpal tenda dan menempelkannya. Tiba-tiba, terpal tenda diambil oleh orang lain, kedua orang itu pun mengangkat kepala, melihat Leng Xicheng berdiri di belakang tanpa ekspresi, minggir. Mana mungkin aku akan merepotkanmu, sepupu. Lin Zui hendak mengambil kembali terpal tenda itu, tapi Leng Xicheng berkata dengan dingin, tentu saja aku harus mendirikan tenda tempatku tidur. Ini adalah tenda Gu Qingqing, Leng Xicheng malah mengatakan ia ingin tidur di tenda ini. Untuk sesaat, semua orang memandang ke arah mereka. Gu Qingqing segera membalas, ini tendaku. Apakah Leng Xicheng sudah gila? Ini di luar, Zhang Yuxi, Lin Zui dan pendatang baru He Yumeng juga tidak tahu tentang hubungan mereka sebagai suami istri. 748 Keseruan Alam Liar, 12. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing dengan dingin dan tidak menjawab. Ia meremas secara paksa, mengulurkan kaki untuk menyingkirkan Lin Zui lalu berjongkok di posisinya, menundukkan kepalanya untuk mendirikan tenda. Meskipun ia tidak berbicara, tetapi tidak ada penjelasan yang lebih jelas dari tindakan ini. Hubungan mereka sangat dekat sekarang. Kamu sudah gila, ini di luar. Gu Qingqing dengan cepat melihat ke sekeliling, benar saja, ekspresi semua orang tampak berubah. Termasuk, Su Zijin, Su Zipei dan Ni Zining. Meskipun mereka telah tahu bahwa Gu Qingqing dan Leng Xicheng adalah suami istri, selain itu juga pernah melihat Leng Xicheng melindunginya berkali-kali. Tetapi ini adalah pertama kalinya kedua orang itu menunjukkan kedekatan antara suami dan istri di depan orang luar. Terutama Su Zijin, ia masih mengira bahwa Leng Xicheng telah berdamai dengan kakaknya, dan berpikir mereka bisa melangkah lebih jauh, tapi ternyata Leng Xicheng mengabaikannya,
Ia menundukkan kepalanya dan mendirikan tenda, gerakannya elegan dan terampil, sangat jelas, ia seharusnya juga memiliki pengalaman berkemah yang tak terhitung jumlahnya. Hal seperti mendirikan tenda sama sekali bukan masalah baginya. Setelah selesai mendirikan tenda dan memasukkan pasak tenda, Leng Xicheng sudah menata tenda yang akan ia tiduri, ia juga tidak berbalik untuk menjelaskan. Hanya saja, kali ini, Gu Qingqing tidak ingin menahan diri lagi. Ia berdiri, kalau begitu, Presiden Leng tidur di tenda kecilku saja. Aku harap Anda tidak keberatan dengan kualitas sederhana dan kasar tendanya. Setelah mengatakan itu, ia segera berdiri dan berjalan ke sisi Zhang Yuxi dan He Yumeng, artinya sangat sederhana, malam hari ini, ia ingin tidur dengan mereka. Leng Xicheng sedang memasukkan pasak tenda, ia mengangkat palu tinggi-tinggi, dan menjatuhkannya dalam sekejap, mendengar kata-katanya, tangannya berbelok, dan palu itu jatuh di jarinya. Membutuhkan kekuatan besar ketika memasukkan pasak tenda, hantaman palu ini membuat ibu jarinya hampir mati rasa. Gu Qingqing memunggunginya, jadi tidak melihatnya. Sementara itu, Su Zijin melihatnya dan segera berteriak, "Kak Xicheng, tanganmu terluka." "Kak Zipei, bukannya kamu ada membawa kotak P3K? Cepat obati Kak Xicheng." Su Zipei tidak maju, sebaliknya, Gu Qingqing menoleh dan meliriknya. Gu Qingqing sama sekali tidak bergerak, seolah-olah tidak peduli dengan Leng Xicheng yang terluka. Ia berpikir sejenak, dan mengeluarkan kotak P3K kecil dari tasnya, tetapi malah menyerahkannya pada Ni Zining. "Zining, pergi dan lihat kondisinya." Ni Zining menerimanya dan maju 2 langkah. Ia melihat Leng Xicheng menarik kembali telapak tangan putihnya, ibu jarinya telah terkena hantaman palu hingga memar, dan kukunya sedikit mengeluarkan darah. "Senior." Leng Xicheng menggelengkan kepala, jelas sangat sakit, tetapi alisnya sedikit berkerut, kemudian ia mengeluarkan tisu, dan dengan anggun menyedot darah di jari-jarinya. Bahkan jika tidak ada halangan dari Lin Zuyi, mereka juga bisa dengan jelas merasakan bahwa Gu Qingqing dan Leng Xicheng sedang perang dingin. Kemudian, situasi juga sama saat makan. Gu Qingqing duduk jauh darinya. Su Zijin membawa pelayan dari rumah dan bertugas, menyalakan obor, menyiapkan oven untuk memanggang daging yang harum di tempat perkemahan seperti ini. Sementara itu, Gu Qingqing duduk di samping, mengeluarkan roti yang sudah disiapkan dan sejenisnya. Su Zipei memanggilnya untuk datang, "Qingqing, ayo makan bersama, kami menyiapkan banyak makanan." Begitu Su Zipei mengatakan itu, Su Zijin berkata dengan tidak puas, "Kak, buat apa kita mengajaknya? Kita sendiri tidak membawa cukup makanan." Setelah mengatakan itu ia masih menoleh dan dengan tersenyum menatap ke arah Leng Xicheng, "Kak Xicheng, kamu suka makan sayap ayam rasa jintan atau rasa asli?" Leng Xicheng mengabaikannya, dan duduk sendirian di bawah pohon dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat tiba larut malam, mereka bersiap untuk istirahat. Gu Qingqing masih benar-benar berbalik dan pergi ke tenda Zhang Yuxi. 749 Keseruan Alam Liar 13. Zhang Yuxi tampak agak kesulitan, "Qingqing, aku tidur dengan Yumeng." He Yumeng tidak memiliki tenda, ia dan Zhang Yuxi telah sepakat untuk tidur bersama di pagi hari. Jika Gu Qingqing juga memaksa tidur bersama, maka itu berarti He Yumeng harus tidur dengan Lin Zuyi, atau dengan Su Zijin. Gu Qingqing tercengang, kemudian segera menundukkan kepala dengan malu, "Maaf." Ia lalu berdiri, ketika ia sedang mempertimbangkan apakah ia akan beristirahat di luar hanya dengan kantong tidurnya di malam hari, Lin Zuyi datang sambil tersenyum dan berkata, "Nona Gu, kamu tidur di tendaku saja, aku hanya perlu kantong tidur di luar." "Bagaimana bisa?" Gu Qingqing segera menggelengkan kepalanya, Lin Zuyi hanya tersenyum dengan lembut, "Mengapa tidak bisa? Aku adalah seorang pria, mana ada pria yang beristirahat di dalam tenda dan membiarkan seorang wanita tidur di luar. Selain itu, jika kamu masuk angin atau terjadi sesuatu padamu, bukankah aku akan kehilangan pegawaiku yang berharga?" Setelah Lin Zuyi mengatakan itu, ia pun menolehkan kepalanya, "Bukan hanya dia yang tidak boleh tidur di luar, kalian juga tidak boleh. Ini adalah alam liar, kalian adalah wanita, jangan lupa menutup tenda dengan rapat ketika tidur di malam hari." Zhang Yuxi dan He Yumeng juga mengangguk. Kata-kata itu tidak hanya membuat dirinya tampak tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga menghina Leng Xicheng, dan seolah mengatakan bahwa Leng Xicheng bukan laki-laki. Ni Zining keluar, ia masih ingin membantu, tetapi malah ditarik oleh Su Zijin.
Kita tidak memiliki tenda lebih di sini. Kenapa bisa tidak ada? Bukankah kita masing-masing memiliki satu tenda? Su Zijin dan Su Zipei memiliki tenda, bukankah hanya perlu tidur bersama? Tanpa disangka-sangka, Su Zijin mengangguk. Baik, kita tidur bersama, berikan lebihan tenda kita kepada mereka. Ketika Ni Zining hendak berbicara, Leng Xicheng yang ada di seberang telah menarik pergelangan Gu Qingqing. Gu Qingqing mencoba untuk menyingkirkan tangannya, tapi tidak berhasil. Ia mengangkat kepalanya, melihat Leng Xicheng memiliki wajah dingin sambil mengerutkan kening. Pria itu menundukkan kepala, bulu matanya yang panjang menutupi matanya, menyembunyikan emosinya. Tetapi bibirnya sedikit cemberut. Leng Xicheng tidak mengatakan apapun, tapi ia masih memegang erat pergelangan tangan Gu Qingqing. Semakin Leng Xicheng diam, Gu Qingqing semakin marah. Leng Xicheng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Leng Xicheng mengabaikannya. Gu Qingqing mencoba untuk menyingkirkan tangannya lagi. Lepaskan aku. Leng Xicheng tiba-tiba meraih lengannya, dan dengan kuat menariknya ke samping. Seolah-olah ingin menariknya seperti ingin menyelesaikan masalah dengannya sendirian. Gu Qingqing tercengang, ia secara refleks berjuang melepaskan diri. Lepaskan aku. Gu Qingqing tidak berkompromi. Setiap kali di masa lalu, Gu Qingqing bisa dihibur olehnya dengan mudah, itu karena Gu Qingqing masih memiliki harapan terhadapnya saat itu. Selama Gu Qingqing masih berharap, maka Leng Xicheng hanya perlu memberikan penjelasan. Bahkan jika Gu Qingqing memiliki keraguan di dalam hatinya, ia juga akan mencoba untuk mempercayainya. Tetapi sekarang berbeda. Leng Xicheng telah mengecewakannya lagi dan lagi, menginjak kepercayaannya di bawah kakinya lagi dan lagi. Ia tidak akan mempercayainya lagi dengan mudah. Ia juga tidak ingin ditipu oleh Leng Xicheng lagi, bahkan lebih tidak ingin diganggu oleh orang lain seperti di masa lalu. Semakin Gu Qingqing melawan, akibatnya adalah Leng Xicheng menyeretnya semakin keras. Terutama ketika menyeretnya kurang dari 2 langkah, Lin Zui tiba-tiba muncul dan menghalangi di depan Leng Xicheng. Sepupu, tidakkah kamu sedikit keterlaluan seperti ini? Lin Zui tampak tulus, ekspresinya tampak sedikit tidak puas, benar-benar tampak peduli pada orang lain dengan lembut. Awas, Leng Xicheng tidak repot-repot peduli dengannya, ia meliriknya dengan dingin, kemudian menyeret Gu Qingqing lagi. Ia tidak peduli dengan perlawanan Gu Qingqing dan menyeretnya keluar. Kedua orang itu pun berjalan ke arah jalan gunung. 750 Keseruan Alam Liar, 14. Leng Xicheng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ia terus menyeret Gu Qingqing di sepanjang jalan, namun Gu Qingqing juga dengan tegas melawannya. Untungnya tidak ada lereng curam di daerah ini. Leng Xicheng terus membawanya berjalan, ia juga tak tahu kemana pria itu akan membawanya. Kemana Leng Xicheng akan membawanya malam-malam begini? Membunuhnya, atau memukulnya, memarahinya untuk melampiaskan amarahnya. Tidak peduli apa yang akan Leng Xicheng lakukan, ia juga tidak akan dengan mudah tersentuh olehnya, dan dengan mudah berkompromi dengannya. Leng Xicheng tidak mengerti, mungkin ia tidak akan pernah mengerti perasaan dan kasih sayang di hatinya. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pekerjaannya, dan kebahagiaannya. Mungkin Leng Xicheng sedikit menyukainya, bahkan jika hanya menyukai tubuhnya. Pria itu juga tidak ingin mencari seorang istri lagi, selain itu mungkin karena sudah bosan bermain, dan juga sudah diperingatkan oleh orang tuanya, serta tidak ingin mencari wanita lain untuk sementara waktu. Tetapi, ini tidak berarti bahwa hatinya ditempatkan pada Gu Qingqing. Bahkan itu tidak berarti bahwa ia memiliki gagasan kesetiaan pada pernikahannya. Ia tidak pernah menolak jika ada wanita yang menemaninya minum anggur, yang diberikan oleh orang lain untuknya. Ia bahkan masih meminum anggur itu sambil tersenyum di hadapan orang-orang. Mungkin, situasinya saat ini jauh lebih baik daripada ketika ia baru saja menikah, bahkan lebih baik daripada beberapa bulan yang lalu. Namun, apakah Gu Qingqing benar-benar tahan dengan perilaku playboy Leng Xicheng, dan bisa menahan pria itu, bertindak sesuai situasi, satu demi satu, kemudian terus terjerat dengannya hingga putus asa? Leng Xicheng menyeretnya di sepanjang jalan ke kuil Yuelao, dan sekarang baru melepaskan tangannya. Ketika ia melepaskan tangannya, Gu Qingqing segera berbalik dan ingin pergi. Namun Leng Xicheng dengan cepat berjalan beberapa langkah dan menghentikannya. Gu Qingqing tidak bisa menahan diri dan langsung berkata, Leng Xicheng, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Seharusnya aku yang tanya,
Apa yang kamu inginkan? Sorot mata Leng Xicheng tampak dingin, ia mengangkat dagunya sedikit. Ia menahan diri sepanjang malam tanpa berbicara, dan saat ini ia akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Apa yang terjadi pada Gu Qingqing hari ini? Mengapa wanita itu memiliki ekspresi seperti ini ketika bertemu dengannya? Leng Xicheng bahkan tidak tahu apa yang sudah ia lakukan hingga menyinggung Gu Qingqing. Ia juga tidak tahu mengapa Gu Qingqing tiba-tiba marah. Selain itu, wanita ini juga memiliki hubungan dekat dengan Lin Zuyi yang berniat buruk. Apa yang aku inginkan, kamu sendiri sudah tahu dengan jelas. Gu Qingqing juga tidak bisa menahan diri lagi, ia segera membalas. Di masa lalu, ia selalu berharap pada Leng Xicheng. Ia adalah seekor kelinci di tanah, sementara Leng Xicheng adalah seekor elang yang terbang di langit. Akhirnya ia bisa menikah dengan Leng Xicheng, tapi ketika berada di sisi Leng Xicheng, ia baru menyadari bahwa pernikahan haruslah terjalin antara dua keluarga dengan status keluarga yang setara. Bukan karena perbedaan kekayaan, tetapi lingkungan kehidupan kedua orang, pandangan hidup dan cara menilai sesuatu pun berbeda. Dalam hati Gu Qingqing 1 juta adalah angka yang besar, tetapi bagi Leng Xicheng, uang 3 miliar hanyalah jumlah uang yang tidak terlalu besar. Dan kesetiaan serta kepercayaan yang begitu Gu Qingqing hargai di dalam pernikahan, sama sekali tidak layak disebut di hati Leng Xicheng. Mungkin di dalam hati Leng Xicheng, pria itu sudah mundur dan tidak memelihara wanita dengan status mentereng. Ia hanya bertindak sesuai situasi ketika membahas bisnis, dan itu bukan apa-apa. Berapa banyak hubungan pernikahan antara suami istri dari keluarga kaya menjadi seperti hubungan antar orang asing, mereka hanya ingin bersama demi keuntungan, bahkan masing-masing memiliki kehebatan diri sendiri. Tetapi Gu Qingqing tidak bisa melakukannya, ia juga tidak bisa berubah. Karena tidak bisa berubah, maka ia tidak perlu repot-repot memikirkannya, dan juga terlalu malas untuk peduli dengan Leng Xicheng. Setelah menyelesaikan hal ini dan kembali ke kota, ia akan bicara baik-baik dengan Leng Xicheng. Apakah pergi atau tinggal, pergi atau bertahan, ia akan membahas masa depan dalam situasi yang rasional dan lembut. Paling-paling, mereka akan bercerai. Selanjutnya bab 751 keseruan alam liar, 15.